Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama Hendarto Story kita membahas penilaian akhir semester tema 2 naskah 1 tema 2 naskah 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6 semester 1. Bahasa Indonesia KD 34 pilihan ganda. Nomor 1, perhatikan paragraf berikut. Ahmad Subardjo lahir di Karawang 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Ahmad Subardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo merupakan perwakilan dari golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah, jawabannya, apa peran Ahmad Subardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi jawabannya adalah D. Yaitu, apa peran Ahmad Subardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu adalah pertanyaan yang tepat berdasarkan bacaan. Perhatikan paragraf berikut untuk soal nomor 2. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya untuk soal nomor 3. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3. Pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam, antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertemuan di luar negeri. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan asing. Kalimat tanya mengapa? Kalimat tanya mengapa yang sesuai dengan teks pada bacaan tersebut adalah jawabannya, mengapa golongan muda menolak kemerdekaan diatur oleh Jepang? Ini adalah kalimat pertanyaan yang tepat. Jadi jawabannya adalah D. 4. Jawaban yang tepat untuk menjawab kata tanya kapan berdasarkan teks tersebut adalah jawabannya A. 9 Agustus 1945. Jadi pertanyaannya, kapan pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia di Dalat, Vietnam? Nah, itu adalah pertanyaannya. Jadi jawabannya 9 Agustus 1945. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 7. Ini untuk soal nomor 5 dan nomor 7 ya. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dilatar belakangi keinginan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda menjadikan Kota Bandung sebagai markas strategi militer. Dalam waktu 7 jam, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Berdasarkan bacaan tersebut adalah nomor 5, jawaban yang tepat dari kata tanya mengapa. Sesuai teks tersebut adalah jawaban kalau pertanyaannya mengapa. Jadi jawabannya peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah
Sekutu dan nikah Belanda menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Jadi jawabannya adalah D. 6. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak sesuai dengan isi teks adalah siapa yang memimpin peristiwa Bandung Lautan Api? Di dalam teks tersebut, di dalam peristiwa Bandung Lautan Api tidak ada nama pemimpinnya disebutkan. Jadi yang tidak sesuai dengan isi teks itu dia. Siapa yang memimpin peristiwa Bandung Lautan Api? Jadi jawabannya B. Ya, tidak ada pemimpinnya berdasarkan teks. 7. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri. Ada pula yang memiliki kemampuan negosiasi atau orasi. Perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk menggapai kemerdekaan Indonesia. Informasi penting paragraf pada teks sejarah tersebut adalah jawabannya perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan. Jadi di sini jawabannya adalah A. 8. Perhatikan teks sejarah berikut. Di Indonesia terdapat peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa tersebut memiliki arti mendalam bagi bangsa Indonesia. Apabila kita bersatu, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Namun apabila kita terpecah belah, kita akan hancur. Peribahasa tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Perhatikan, kata tidak baku pada teks sejarah tersebut adalah jawabannya adalah kepribadian. Seharusnya kepribadian ya, kepribadian. Seharusnya kata bakunya kepribadian. 9. Ibu membuat kue bolu sangat terlalu manis sehingga tak enak dimakan. Kalimat tersebut akan menjadi efektif jika dihilangkan kata sangat ya, kita hilangkan kata sangat, maka jawabannya adalah C, sangat. Ibu membuat kue bolu terlalu manis. Jadi kalau kata sangat tidak perlu kita masukkan. Jadi jawabannya adalah C. 10. 1. Kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 2. Digunakan dalam bahasa sehari-hari. 3. Digunakan dalam kalimat resmi. 4. Kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat baku ditunjukkan oleh nomor ya, kalimat baku 1. Kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, itulah ciri-cirinya. Kemudian berikutnya 3. Digunakan dalam kalimat resmi. Jadi isinya adalah 1 dan 3, B. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 11 dan untuk soal nomor 11 dan nomor 13. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. 11. Informasi penting yang dapat ditemukan dalam kalimat. Bagaimana ciri-ciri tanaman beluntas? Informasi yang penting yang dapat ditemukan dalam kalimat tanya, yaitu nomor 11 jawabannya. Tanaman beluntas bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Jadi jawabannya adalah A. Itu adalah kalimat informasi penting yang kita temukan dalam kalimat tanya, bagaimana ciri-ciri tanaman beluntas. 12. Kata tanya apa yang sesuai dengan teks adalah
Apa manfaat dari tanaman beluntas? Jadi kata tanya yang tepat itu adalah apa manfaat dari tanaman beluntas? Jawabannya adalah B. 13. Setiap hari SD Nusantara mengadakan kerja bakti. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah isinya Jumat. Jadi isinya adalah bukan Jumat ya. Salah tadi, isinya adalah Jumat. Ini adalah kata baku. Kata baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jadi artinya Jumat, bukan Jumat gitu. (14) Kalimat efektif yang benar adalah A. Lina mundur ke belakang bersembunyi. B. Lina ke belakang mundur bersembunyi. C. Lina mundur untuk bersembunyi. D. Lina mundur ke belakang untuk bersembunyi. Jadi kalimat yang efektif adalah D. Lina mundur ke belakang untuk bersembunyi. Jawabannya adalah D. 15. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16. Perhatikan kalimat berikut. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Seharusnya ini ibu ya. Ibu Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Informasi yang diperoleh dari kalimat tersebut adalah tempat pemakaman Ibu Fatmawati. Kata tanya yang tepat sesuai kalimat tersebut adalah kata tanyanya adalah ini menyatakan tempat. Maka kata tanyanya diawali dengan di mana. Di mana Ibu Fatmawati dimakamkan? Nah, itu dia. Pertanyaan yang benar, di mana? 17. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dari pengorbanan para pejuang. Informasi yang tepat dari kalimat tersebut yaitu berupa proses pemerolehan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata tanya yang tepat sesuai kalimat tersebut adalah kata tanyanya dimulai dengan kata bagaimana. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia diperoleh? Nah, itu adalah jawab pertanyaan yang benar. 18. Pada akhirnya Udin mampu pertempuran tersebut untuk sayembara dari raja. Kata yang tepat untuk melengkapi ruang rumpang tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah pada akhirnya Udin mampu memenangkan. Memenangkan sayembara untuk dapat. Pada akhirnya Udin mampu memenangkan pertempuran tersebut untuk mendapatkan. Itu yang tepat ya. Untuk mendapatkan sayembara dari raja. Para murid sedang menghadapi ujian semester. Perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Untuk menjadi kalimat efektif, para murid-murid, maka muridnya satu saja. Jadi sekarang menjadi para murid sedang menghadapi ujian semester. Nah, itu adalah menjadi kalimat yang efektif. Berikutnya kita masuk ke PKN KD 34. Pilihan ganda. Nomor 1. Pertanyaan di bawah ini yang tidak memperkuat persatuan dan kesatuan
dalam masyarakat. Jadi contoh yang tidak memperkuat persatuan dan kesatuan yaitu membiarkan lingkungan sekitar kotor dan kumuh. Jadi jawabannya adalah B. 2. Berikut ini contoh kegiatan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Kegiatan yang tidak mencerminkan persatuan dalam keluarga. Jawabannya adalah memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi sekolah. Nah, ini bukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nomor 3. Berikut ini contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 4. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menghindari penonjolan sara perbedaan. Sikap yang kita lakukan ini merupakan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan. C. Bangsa dan negara. Berikutnya nomor 5. Landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jawabannya B. Berikutnya nomor 6. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri adalah kehidupan pribadi akan damai dan tentram. Jawabannya adalah A, karena dia berhubungan dengan bagi diri sendiri, berarti kehidupan pribadi akan damai dan tentram. 7. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi masyarakat adalah hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Jadi jawabannya adalah B. 8. Pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh memiliki arti pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 9. Berikut ini yang tidak termasuk contoh perilaku kerjasama di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah acuh tak acuh kepada sesama. Acuh tak acuh kepada sesama merupakan perbuatan yang tidak termasuk contoh perilaku kerjasama di lingkungan masyarakat. 10. Teddy sedang belajar dengan tenang di taman dekat rumahnya tanpa takut dengan gangguan dari pihak lain. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka Teddy mendapatkan persatuan dan kesatuan. Berarti Teddy mendapatkan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nomor 11. Berikut ini sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah membiarkan teman yang kesusahan. Nah, ini tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Di sini jawabannya B. Membiarkan teman yang kesusahan. Nomor 12, prinsip yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat adalah prinsip B. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan pembahasan soal tema 2 naskah 1 ini, ujian akhir semester kelas 6, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Semoga ini bisa menjadi cara teman-teman untuk menghafal pelajaran di rumah. Bertemu di video pembelajaran berikutnya bersama Hendarto Story. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada